Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat datang di channel saya. Tanpa banyak basa-basi, di sini saya mau apa ya? Saya diberi tugas sama dosen saya untuk mereview ya kayak apa ya? Memberi pengenalan sedikit tentang sebuah sistem operasi yang mana sistem operasi kan merupakan perantara dari komputer eh, biar bisa berkomunikasi atau berhubungan dengan pengguna atau manusia. Nah, tanpa basa-basi, di sini saya mau menggunakan sebuah website untuk sebagai apa ya materi saya di sini. Ya bukan materi sih, eh, sebagai acuan saya untuk memperkenalkan eh, apa itu sistem operasi Linux karena saya ditugaskan untuk mereview atau menjelaskan eh, terkait sistem operasi Linux. Oke, di sini ada tahapan-tahapannya. Teman-teman yang menonton bisa mengakses website yang ada di sini, belajarlinux.org. Di sini websitenya lengkap dari pemula hingga ke ya sudah ke tingkat tertinggi. Oke. Oh, sepertinya bukan ini websitenya. Mengenal Linux. Oke, jadi teman-teman, disclaimer aja. Eh, Sistem operasi Linux itu merupakan sebuah sistem operasi yang memang sering digunakan oleh banyak human atau banyak manusia dalam segi pekerjaan, bisnis, ataupun eh, perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan skill keamanan atau hal-hal yang lain. Itu lebih seringnya ke Linux. Kenapa kok nggak ke Windows? Karena dari Linux itu juga ada keuntungan dan kekurangannya juga tentunya pasti ada karena di setiap kelebihan bisa ada kekurangan. Nah, di sini akan saya kenalkan secara singkat saja apa itu Linux, secara fungsi dan kelebihannya melalui website belajarlinux.org. Oke, di sini eh, mengenal apa itu Linux. Linux merupakan sebuah sistem operasi seperti Unix yang menggunakan kernel Linux sebagai inti dan disertakan aplikasi dan modul pendukung lain agar berfungsi dan bisa digunakan secara utuh layaknya sistem operasi pada umumnya. Sistem operasi ini bersifat bebas digunakan dan open source, artinya itu terbuka ya. Dan Linux ini memang kebanyakannya itu memang gratis dari mulai beberapa distro seperti Linux Mint, Debian, terus Ubuntu, terus Kali Linux juga yang lebih ke ethical hacking. Nah, kemudian dari segi sejarah, Linux itu mempunyai sejarah yang lumayan unik ya. Karena di sini tujuan Linux dibuat itu Linux dibuat sama eh, Pak Linus kalau Linus Torvalds kalau tidak salah. Dan ini tujuannya itu untuk tool ada di sini. Eh, karena Linux diciptakan untuk mendorong praktek monopoli sistem operasi yang dilakukan oleh perusahaan besar yang menjadi penghambat terbesar kaum developer saat ingin membuat terobosan dan inovasi untuk aplikasinya. Tentu tujuan Linux ini juga nggak apa ya, ini secara garis besarnya saja. Banyak orang-orang di luar sana yang membuat sebuah program menggunakan sistem operasi Linux karena ringan, tidak apa otomatis ada antivirus, maksudnya virusnya itu lebih apa ya langsung bisa terhapus gitu. Nah, di sini juga dijelaskan fungsi Linux. Nah, fungsi Linux lebih fokus digunakan untuk membuat infrastruktur, mulai dari infrastruktur jaring internet, keamanan, hingga infrastruktur IT dan mesin industri. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan tadi di awal, Linux juga untuk jaringan internet, kayak membangun sebuah jaringan perusahaan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya. Kemudian ya bisa juga jaringan kecil-kecilan gitu.
Kemudian secara singkatnya lagi, kelebihan dan kekurangan Linux. Kalau Linux gratis, powerful, dan banyak digunakan oleh banyak industri. Kemudian ya seperti yang tadi saya bilang, pasti heran kan kenapa orang-orang masih pada mau pakai Windows juga dan kenapa kok nggak milih Windows gitu. Karena dari awal diciptakan Linux memang hanya didesain untuk dipakai di belakang layar, dipasang di infrastruktur, dan bukan didesain untuk dipakai di perangkat user akhir atau end user seperti Windows. Jadi dari sini sudah jelas kalau Linux dan Windows punya target pasar pengguna yang berbeda. Walau sekarang sudah dikembangkan, Linux versi desktop bukan berarti bisa menggantikan fungsi Windows 100%. Tidak, ya memang apa yang dikatakan di sini memang tidak semudah itu karena Windows itu mempunyai segmen pasar end user dari sejak lama ya sekitar awal-awal rilis Windows pertama itu hingga sampai sekarang Windows 11 itu memang kebanyakan orang lebih suka juga memilih Windows gitu. Karena memang dari segi tampilan juga Windows lebih enak untuk dipandang daripada dengan Linux karena seringnya juga Linux tuh tampilannya yang hanya gitu-gitu aja terus lebih harus bukan menghafal tapi lebih memahami perintah-perintah untuk menjalankan sebuah sistem yang ada di Linux atau tools gitu. Di sini juga dijelaskan Windows lebih mendukung banyak driver hardware end user dibandingkan Linux. Windows juga masih terbaik dalam urusan untuk bermain game lah. Bermain game ini juga ya kalangan orang semua pasti suka lah gitu. Terus kenapa sih kok Linux? Nah, di sini dijelaskan kalau pakai Windows bajakan aja bisa gratis dan mudah, ngapain harus pakai Linux yang ribet? Toh sama-sama gratisnya. Itu jelas salah. Di sini juga menjelaskan salah. Kenapa begitu? Karena ini yang tadi saya awal bilang, Windows sering ngadat, kena virus, ransomware, blue screen, dan lain-lain, sering lemot, install aplikasinya berbayar, dan bajakan krekannya juga seperti kayak versi bukan orinya gitu, udah versi bajakan ya otomatis di situ pasti ada virusnya begitu. Karena si author website ini menjelaskan ya saya juga merasakan juga laptop saya ini juga sering ketika dulu-dulu belum mengetahui apa itu maksudnya perbedaan Windows dan Linux, saya asal-asalan aja ketika install sebuah paket atau aplikasi, yang mana ternyata itu di dalamnya ada virusnya gitu. Nah, dari segi pengenalan secara singkatnya, ya seperti itu. Teman-teman bisa melihat lebih lengkapnya di website belajarlinux.org, oke ya. Nah, di sini juga diarahkan eh, kalau misal udah selesai belajar nanti akan langsung diarahkan ke tahap selanjutnya. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan macam-macam jenis dan contoh Linux yang dilansir oleh website belajarlinux.org. Tahun 94 karena Linux 1.0 selesai dibuat oleh Linus Torvalds dan teman-temannya. Dan Linus ingin hasil ciptaannya dihadirkan untuk dunia, tapi masalahnya pada siapa dia harus memberikan. Nah, jawabannya adalah semua orang bisa mengembangkan Linux. Singkat cerita, dari kernel buatan Linus Torvalds dan teman-temannya, lahir 3 jenis varian Linux yang masih ada sampai saat ini. Dari hasil pengembangan kelompok atau organisasi yang ikut andil dalam pengembangan Linux berdasarkan kernel tahun 91. 3 distro yang masih besar sampai saat ini adalah Red Hat, SLS, dan Debian. Nah, selain 3 tersebut, ada juga ya banyak ratusan distro yang beredar resmi di internet dan mungkin ribuan di seluruh dunia. Seperti Arch Linux, Debian seperti tadi, Fedora, Preset Linux, Gentoo Linux, Mandriva Linux, Mint, Ubuntu, OpenSUSE, PC Linux OS, Red Hat, Sabayon, Slackware, Slacks, Ubuntu, Xubuntu gitu. Dan Linux juga memiliki sebuah perbedaan dari Linux desktop dan Linux server. Apa sih perbedaannya? Untuk 3 distro besar yang telah disebut di atas akan menunjukkan dua versi Linux, yaitu versi untuk desktop dan versi untuk server. Versi desktop ini sangat cocok untuk user biasa dengan kebutuhan komputer berbasis GUI atau Graphic User Interface. Jadi ketika kita berinteraksi dengan sistem operasi Linux ini, kalau memang orang-orang yang suka dengan tampilan, maka
sebaiknya menginstal Linux versi desktop. Tapi kalau orang-orang yang sebagai ahli IT atau untuk keamanan jaringan atau keamanan data dan yang lain sebagainya, ethical hacking, itu cenderung lebih memilih Linux server yang mana tampilannya itu tidak ada GUI-nya dengan ataupun ada yang juga dengan tampilan GUI yang sangat minim dan lebih mengandalkan sebuah sintaks atau perintah atau komen untuk menjalankan sebuah tools dari Linux tersebut. Nah, yang ini skip saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga keistimewaan Linux dibanding OS yang lain. Dari Shell, di sini menjelaskan Shell adalah interface yang digunakan oleh user untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Pada umumnya, Shell berupa command line interface ataupun graphical user interface (GUI). Misal pada Windows yang disebut Shell adalah desktop sebagai Shell versi GUI dan command prompt sebagai Shell versi CLI. Karena Linux spesial dan anti-mainstream, makanya dimaksud Shell pada Linux adalah command line interface atau CLI. Walau Linux sudah mempunyai desktop, namun versi desktop GUI bukanlah Shell. Karena hanya dari Shell inilah Linux bisa diakses dan digunakan 100%. Jadi inilah kenapa keistimewaan Linux dibanding OS lain itu bisa diakses 100% sampai ke dalam-dalamnya. Kemudian Linux juga mempunyai konsep sistem operasi keamanan tinggi yang mana istilah root itu ditetapkan. Root itu mengacu pada puncak tertinggi di dunia Linux atau hierarki ya, hierarki dari sebuah sistem operasi. Kemudian di sini Linux beda dengan Windows. Jadi yang harus kamu bahwa Linux itu case sensitif, yang artinya Linux akan memandang dan memperlakukan secara berbeda sebuah huruf dari besar kecilnya huruf. Perlakuan ini berlaku sama di semua lingkungan Linux, mulai dari penamaan folder atau directory hingga ke perintah-perintah Linux. Ya, ini ada contohnya kayak misal dokumen D-nya besar, O-nya besar, atau yang lainnya kecil atau semuanya besar, atau hanya N-nya saja yang besar kayak gitu. Nah, di sini kalau mau apa ya belajar lebih lagi itu sudah diarahkan ke mengenal dan memilih distro Linux yang sesuai untuk pembaca. Nah, segitu saja singkat cerita pengenalan Linux hari ini. Karena balik lagi ya, semua orang yang mau menggunakan sebuah komputer atau laptop itu pasti butuh yang namanya perangkat lunak yang bertugas untuk mengolah sumber daya atau resource komputer sebagai penjembatan antara pengguna dan sistem operasi untuk menggerakkan perangkat keras atau menggunakan perangkat keras seperti itu. Nah, segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.